Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi tafsir di pelajaran Sistem Kontrol Terprogram. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pemilihan hardware PLC dan jenis instalasi kontrol PLC. Untuk pemilihan hardware PLC, Anda harus mempertimbangkan yang pertama, identifikasi kebutuhan I/O PLC pada sistem. Yang kedua, identifikasi tipe I/O PLC yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, identifikasi jenis sumber tegangan yang dibutuhkan PLC. Oke, kita bahas materi yang pertama tentang identifikasi kebutuhan I/O PLC. Langkahnya adalah inventarisir jenis I/O yang digunakan pada mesin, seperti sensor, saklar, lampu, motor, relay, atau kontaktor. Selanjutnya, tentukan jumlah pemakaian I/O PLC. Ini Anda harus bandingkan dengan katalog dari berbagai jenis merek PLC yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah tambahkan 20% dari jumlah kebutuhan I/O itu. Ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan jika terjadi ada I/O yang rusak. Sehingga 20% ini dipersiapkan untuk menggantikan I/O yang rusak. Kita mulai dengan contoh. Suatu mesin packing dikendalikan dengan PLC akan dipasang saklar, sensor diskrit sebanyak 11 buah. Selanjutnya, dipasang lampu indikator, kontaktor, dan relay sebanyak 8 buah. Tugas Anda adalah tentukan tipe I/O PLC yang dibutuhkan. Kita ketahui input digital jumlahnya 11 dan outputnya berjumlah 8. Jika PLC modular yang kita gunakan, maka satu modul ekspansi input dan output jumlahnya adalah 11 lane. Jadi hanya menyediakan 16 input dan 16 output. Jadi jika ada 11 input berarti dibutuhkan satu modul ekspansi. Dan kalau misalnya 8 output berarti ekspansi output pun kita butuh satu. Jika kita menggunakan PLC compact, perbandingan I/O-nya adalah 3:2. Jadi, jika 11 input, maka tipe PLC yang dibutuhkan adalah 11 dibagi 3 dikali 5. Hasilnya adalah 18,33 dan selanjutnya ditambahkan dengan cadangan 20% yang tadi kita bahas. Dikali 18,33 sama dengan 3,6. Perhitungan itu akan dihasilkan jumlah I/O PLC berdasarkan input yaitu 22 I/O. Untuk tipe PLC berdasarkan line output berarti 8 dibagi 2 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya ditambahkan 20% cadangan. Jumlahnya yaitu berarti 4. Perhitungan I/O berdasarkan jumlah output berarti 20 tambah 4 sama dengan 24. Jadi hardware PLC compact yang sesuai dengan perhitungan di atas, kita ambil nilai paling besar yaitu 24 atau berdasarkan jumlah output. Jadi tipe PLC yang kita gunakan yaitu tipe PLC 24 I/O. Itu merek Schneider. Kalau di Omron tidak ada. Jadi kita butuh 30 I/O untuk PLC Omron. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, identifikasi tipe I/O yang dibutuhkan. Ada dua jenis tipe I/O, yaitu jenis input discrete atau digital, di mana hanya menghasilkan sinyal on dan off atau 0 dan 1. Bentuknya seperti ini sinyalnya. Kemudian jenis input analog, di mana jenis ini ada beberapa macam, yaitu tipe output yang menghasilkan 0 sampai 5 volt. Ini biasanya digunakan untuk rangkaian microcontroller Arduino
Yang kedua tipe analog 0 sampai 5 volt. Yang ketiga min 10 sampai dengan 10 volt. Dan yang terakhir adalah 4 sampai 20 mA. Yang banyak digunakan di sistem kontrol PLC yaitu tipe arus dan tipe tegangan, yaitu untuk arus 4 sampai dengan 20 mA dan untuk tegangan 0 sampai dengan 10 volt. Kita masuk ke jenis instalasi I/O PLC. Ada dua konsep instalasi PLC. Yang pertama syncing, di mana common PLC terhubung ke sumber negatif. Dan yang kedua sourcing, yaitu common PLC terhubung ke sumber positif. Kita masuk ke materi yang ketiga, identifikasi jenis sumber tegangan yang dibutuhkan PLC. Yaitu ada dua jenis. PLC yang tipe sumber tegangannya 24 volt. Jadi PLC ini membutuhkan sumber tegangan luar yang berasal dari power supply yang menghasilkan 24 volt. Jadi power supply itu nanti outputnya dihubungkan ke positif negatif PLC. Yang kedua, tipe PLC 220 volt. Jadi sumber tegangan dari MCB 220 volt, yang satu pas kita hubungkan ke L1 dan L2-nya PLC. Ini adalah gambar rangkaian tipe input PLC, di mana ada syncing dan sourcing. Syncing input artinya common PLC input terhubung ke negatif. Sedangkan sourcing input artinya common PLC input, di inputnya PLC ada common, kita hubungkan ke positif. Kita lihat dari segi output, ada jenis syncing output, artinya modul output PLC itu ada bagian kaki common, kita hubungkan ke negatif. Sedangkan sourcing output, commonnya output PLC terhubung ke positif. Kita masuk ke jenis PLC compact. Berikut adalah bentuk dari PLC compact merek Schneider. Tipe sumber tegangannya adalah 220 volt. Dan yang ini adalah tipe PLC merek Omron. Sumber tegangannya adalah yang sebelah kiri positif dan negatif. Kita lihat, berarti sumber tegangannya tipe 24 volt DC. Yang sebelah kanan ada L1 dan L2 pada PLC-nya. Berarti tipe sumber tegangan untuk PLC-nya adalah 220 volt. Kita masuk ke rangkaian. Coba perhatikan instalasi dari rangkaian kontrol PLC berikut ini. Di mana ada MCB, kita hubungkan ke fasa dan netral, kemudian kita pasang ke terminal. Selanjutnya kita siapkan PLC dan terminal. Kita hubungkan modul input PLC ke saklar, di mana masing-masing saklar kita hubungkan ke alamat-alamat input PLC. Jika kita menemukan switch selektor 3 posisi, salah satu kaki switch selektor itu harus kita kopel dan kaki lainnya kita hubungkan ke alamat-alamat PLC. Nah, output dari PLC itu ada tegangan positif dan negatif. Jadi PLC ini menghasilkan tegangan 24 volt. Nah, itu digunakan untuk memberikan sinyal pada input PLC. Inilah yang membedakan antara sourcing dan syncing. Kalau common PLC kita hubungkan ke positif, berarti ini tipe input sourcing. Sedangkan kalau kita hubungkan ke negatif, tipe PLC ini adalah syncing. Saya ulangi, jika common PLC ini kita hubungkan ke positif, berarti tipe inputnya adalah sourcing. Akan tetapi jika common input PLC ini kita hubungkan ke negatif, sumber tegangan, berarti tipe inputnya adalah syncing. Selanjutnya kita siapkan sumber tegangan L1 dan L2 ke PLC, karena ini tipe PLC-nya adalah tipe PLC 220 volt. Kemudian common dari output PLC ini kita kopel juga dan dihubungkan ke sumber tegangan. Kita siapkan lampu indikator dan hubungkan
masing-masing alamat output ke lampu-lampu. Selanjutnya, lampu ini kita hubungkan ke netral. Jadi, semua kaki lampu lainnya kita kopel dan kita hubungkan ke netral. Jika kita temukan kontaktor, berarti A2-nya kontaktor kita hubungkan ke netral, sedangkan A1-nya kita hubungkan ke alamat PLC. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang terminasi atau penomoran kaki-kaki input dan output pada instalasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.